seperti artefak masa lalu, tidak identik dengan sebuah kesirikan, melainkan sebuah edukasi yang mengingatkan bahwasanya desa ini memiliki story. Desa ini pernah berjaya di masa lalu. Tentunya secara kemudian kaidah sejarah, bahwa jika sebuah desa yang pernah berjaya di masa lalu, suatu saat nanti akan berjaya kembali. Jadi ada batu-batu candi banyak ditemukan, kemudian batu putih. Jadi batu putih, struktur candi yang menggunakan batu putih, dan struktur candi yang menggunakan batu putih ini memang kemungkinan diimpor dari pesisir utara. Ini kemungkinan memang di sini itu salah satu bangsawan Adipati Japan atau kerajaan Japan gitu ya. Banyak raja-raja keturunan para wali, terutama Sunan Ampel itu ya, yang berdiam di sini, termasuk para penguasa Surabaya yang kemudian melarikan diri dari kejaran tentara VOC. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Saat ini kita berada di makam umum ya, makam umum dari Dusun Sukosari dan Dusun Sumengko. Jadi ini itu makam dua dusun, Dusun Sukosari dan Dusun Sumengko, Desa Kedung Uneng, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Di sini diduga dahulunya juga merupakan ada struktur bangunan kuno. Ciri khas dari makam-makam yang ada di Jawa itu banyak pohon kamboja, kemudian pohon puring, pohon andong, yang ini merupakan kelanjutan dari tradisi-tradisi pada era Majapahit. Di makam ini kita akan mendapati banyak sekali tinggalan artefaktual maupun struktural. Mari kita telusuri. Kita dulu salam kepada ahli kubur, kita menghormati ya kepada orang-orang yang sudah meninggal. Assalamualaikum jalal kubur fa inna insyaallah bikum lakikun. Dalam waktu dekat maupun lama kita juga akan menyusul juga. Nah, di sini kemudian di makam umum ini coba kita lihat. Di sini kita setelah masuk kita akan mendapati umpak-umpak. Nah, ini namanya batu umpak. Itu umpak batu. Umpak batu ini merupakan landasan dari tiang-tiang kayu. Jadi tiang-tiang penyangga ini umpaknya, ini landasannya. Ini artinya memang landasan-landasan dari batu ini memang sangat berkembang pada masa Majapahit. Entah mengapa kemudian masa saat ini atau masa-masa selanjutnya penggunaan material bangunan dengan batu andesit seperti umpak-umpak batu ini kemudian tidak berlanjut. Batu bata kuno juga cukup banyak sekali. Selain kemudian umpak-umpak batu, banyak batu bata kuno, terus ada balok-balok batu candi seperti ini yang sangat luar biasa sekali. Balok batu candi ini sangat besar sekali ya. Terus kemudian kita akan mendapati makam kuno juga di sini gitu ya. Di makam ini memang banyak sekali batu bata kuno itu yang tercecer ping gembletak ya, kempleler. Jadi ini kita coba mengidentifikasi. Diduga di sini juga makam kuno, jadi kurang terawat. Coba kita bersihkan dulu ya. Coba kita bersihkan. Jadi memang Kadipaten Gapan ya, yaitu setelah runtuhnya kerajaan Majapahit. Ini banyak raja-raja keturunan para wali, terutama Sunan Ampel itu ya, yang berdiam di sini, termasuk para penguasa Surabaya yang kemudian melarikan diri dari kejaran tentara VOC. Itu juga banyak yang melarikan ke sini. Para pangeran Surabaya atau para raja Surabaya ini masih keturunan Sunan Ampel setelah Majapahit runtuh ya. Nah itu memang akan kemudian kita cari sebenarnya banyak yang kemudian artefak-artefak terutama pada masa Islam, yaitu pada masa Trunojoyo, pada masa kemudian Amangkurat I, Sultan Agung dan lain sebagainya. Ini kondisi Jawa Timur ini sejarahnya itu memang seakan-akan itu terpendam, seakan-akan terpendam. Mari kita ungkap. Khususan ila ruhi fi kuburi bisairil Fatihah. Nah,
di sini makamnya juga panjang dan ditinggikan, berbeda dengan makam sekitarnya. Ini memiliki ciri juga kemudian seperti makam-makam para bangsawan era kerajaan Majapahit ya. Dimana kemudian coba kita izin ya untuk membuktikan secara ilmiah ya keberadaan kemudian makam kuno di sini. Nah, di sini apakah ada inskripsinya? Sayang ini di semen sudah ya, di semen. Cuman ada jejak kekunoan dari batu andesit, namun sudah di semen. Coba kita apakah ya kita cukup izin ya untuk penelitian ilmiah tentang sebuah bentuk kemudian nisan kuno pada masa Majapahit gitu ya. Sebagaimana kemudian nisan para wali ini memiliki sama, cuman nisan di sini itu terlihat sudah di semen, tapi terbuat dari batu andesit. Nah, disinilah kemudian yang terjadi adalah ini adalah makam-makam era bangsawan-bangsawan kuno. Nah, ini adalah ciri khas dari bentuk makam-makam bangsawan kuno. Jadi bentuk makam seperti ini memang abad-abad ke-17 atau abad ke-16 dan 17. Nah, ini kemungkinan memang di sini itu salah satu bangsawan Adipati Japan atau kerajaan Japan gitu ya. Nah, itu mungkin dimakamkan di sini. Tapi saat ini itu entah masyarakat memberikan nama mbah siapa kita juga kurang tahu. Tapi di sini kita jejak. Nah, ini jejak batu andesit dan bentuknya makam sebagaimana kita lihat di pesisir utara Jawa gitu ya. Nah, itu di area kompleks Sunan Ampel atau Sunan Giri, bentuk-bentuk makam seperti ini itu banyak. Yaitu makam-makam para murid-murid para wali, yaitu atau pengikut para wali, yaitu sekitar abad ke-16 ke-17. Jadi semoga yang dimakamkan ini kemudian mendapatkan rahmat dari sisi Allah SWT. Jadi kita balik kembali ya. Di luar dari kompleks makam keramat ini ya, atau tokoh pada masa kuno atau terutama tokoh pada masa Madya, yaitu setelah runtuhnya kerajaan Majapahit, terutama sejarah bangsal masa lalunya merupakan Kadipaten Japan ya. Itu kemudian banyak kemudian bangsawan-bangsawan dari Surabaya, terutama keturunan Sunan Ampel gitu ya, yang menikah dengan kemudian para bangsawan lokal setelah runtuhnya Majapahit itu memang banyak tinggal di Japan ini, sehingga kemudian punden-punden memiliki karakter yang kuno atau Madya gitu ya, sekitar abad ke-16-17. Selain itu juga jejak-jejak batu andesit atau batu candi di luar itu juga banyak. Jadi ada batu-batu candi, kemungkinan juga pada masa lalunya itu lantai. Selain itu sebenarnya ya, setelah memang pernah di sekitar sini pernah dilakukan penggalian oleh BPJS Jatim. Nah, itu banyak ditemukan kemudian batu putih. Jadi batu putih, struktur candi yang menggunakan batu putih dan struktur candi yang menggunakan batu putih ini memang kemungkinan diimpor dari pesisir utara sekitar Gresik gitu ya, Tuban, Lamongan. Di area makam ini banyak temuan artefaktual yang sangat penting, terutama di pohon apa ini, kepo mbak ya? Pohon apa ini mbak? Gayam ya, pohon gayam. Oh, pohon kepo raksasa ini juga banyak artefaktual tercecer. Salah satunya adalah umpak ya mbak, ini umpak batu ini. Jadi umpak batu yang merupakan struktur bangunan kuno ini juga tercecer begitu saja, tidak dikumpulkan dalam suatu tempat tertentu yang kemudian dirawat dan dilestarikan. Ini artefak-artefak yang sangat penting tentang arti sebuah kejayaan peradaban masa lalu. Selain itu juga bongkahan-bongkahan batu batanya era Majapahit terutama ya sangat banyak sekali tergeletak gitu ya, era Majapahit ini, atau bahkan mungkin setelah runtuhnya Majapahit. Jadi bata tipis, oh banyak semutnya ya, banyak semutnya. Jadi ini tergeletak di bawah pohon ini. Nah, jadi perlu sebuah perhatian tentunya kita bukti-bukti historis. Jadi tidak hanya kemudian persepsi dalam menjaga dan melestarikan tentang bukti-bukti artefak masa lalu itu identik dengan kemudian mencari nomor, tidak identik dengan sebuah kesirikan, melainkan sebuah edukasi yang mengingatkan bahwasanya desa ini memiliki story, desa ini pernah berjaya di masa lalu. Tentunya secara kemudian kaidah sejarah bahwa jika sebuah desa yang pernah berjaya di masa lalu suatu saat nanti akan berjaya kembali, ini sesuatu yang kemudian patut kita lestarikan. Majapahit Study Club sangat